Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian saudara pembacaan yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu berjalan di atas telapak kaki Bapa. Saudaraku, suatu ketika seorang ayah mengajak anak laki-lakinya yang masih kecil untuk mencari kayu ke hutan. Ketika mereka pergi saudara, selama dalam perjalanan mereka berdua berjalan beriringan. Apalagi ketika jalan yang mereka lalui itu adalah jalan yang baik, jalan yang tidak ada masalah, terkadang mereka berlari di sana bersama saudara. Bahkan terkadang mereka melompat menghindari akar-akar kayu yang melintang di jalan tersebut. Setelah mereka tiba di hutan saudara, sang ayah melihat ada sebatang kayu yang pas seperti yang mereka ingin ambil, tetapi kayu itu ada di tebing yang agak curam. Sehingga dia berkata kepada anaknya, "Tinggallah dulu di sini nak ya. Ayah akan turun dulu ke tebing jurang itu untuk mengambil kayu yang di sana untuk kita bawa pulang." Lalu saudara, ayahnya ini mulai melangkah, menyisihkan segala onak duri yang ada menghalangi jalannya, sehingga dia bisa sampai ke tempat kayu yang akan dipotong tersebut. Mula-mula saudara, anak ini mengiyakan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dia tidak protes saudara, dia mengiyakannya. Tetapi entah bagaimana perasaan anak ini, dia tidak senang di tempat yang aman itu. Dia melangkah saudara. Dia mengikuti ayahnya ke tepi jurang tersebut untuk mengambil kayu. Dan memang benar sang ayah menoleh. Tiba-tiba dia terkejut melihat anaknya sudah ada di belakangnya. Lalu ayah itu berkata, "Mengapa engkau datang nak? Bukankah jalan itu penuh dengan onak dan duri? Bagaimana caranya engkau melewatinya? Tidakkah kakimu akan terluka?" Tanya bapak itu kepada anaknya. Lalu saudara, anak itu menjawab, "Tidak ayah." Dia katakan, "Aku tidak apa-apa ayah. Kakiku pun tidak terluka sedikit pun. Karena ketika aku berjalan ke sini, aku pastikan bahwa yang kuinjak itu adalah bekas telapak kaki bapak tadi." Jawab anak itu kepada ayahnya saudara. Lalu mendengar itu sang ayah terkejut saudara. Dia merangkul anaknya karena ia melihat ada sebuah keyakinan yang kuat dalam diri anaknya tersebut untuk bisa melangkah mengikuti jejak kakinya sendiri, jejak kaki ayahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita belajar dari kisah ini saudara, cerita ini? Kalau kita perhatikan sebenarnya kehidupan yang kita jalani di dunia ini saudara, selalu penuh dengan onak duri, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, persoalan, pergumulan, bahkan kerikil-kerikil tajam sedang berusaha senantiasa untuk dapat melukai kehidupan kita. Memang tidak selamanya seperti itu. Tetapi yang ingin kita harus ketahui, perhatikan, ada pelajaran berharga dari sikap anak ini yang menjadi penuntun kehidupan kita di hari ini. Ada 3 hal saudara pembelajaran. Yang pertama, anak ini menetapkan dalam hatinya bahwa kedekatan dengan sang ayah jauh lebih penting
daripada hanya sekedar berdiam di tempat yang tenang dan nyaman. Itu saudara, kita ingin situasi yang tenang dan nyaman. Tetapi apalah arti situasi tenang nyaman kalau kita tidak bersama dengan Tuhan di sana? Anak ini memiliki sikap yang seperti itu saudara. Yang kedua, ia memiliki kepercayaan bahwa apapun yang terjadi ketika ia melangkah, ketika ia melangkah berjejak di atas telapak kaki bapaknya, ayahnya, ia memiliki kepastian bahwa ia tidak akan takut terhadap mara bahaya apapun. Karena ia percaya kaki Tuhan sudah terlebih dahulu menyingkirkan segala penghalang mara bahaya itu. Ada sebuah iman yang kokoh bahwa kalau aku melangkah di jalan Tuhan, aku tidak akan mengalami masalah. Itu saudara. Dan yang ketiga, ia tidak begitu yakin menjalani hidup ini jika ternyata ia jauh dari ayahnya. Ini sebuah hal yang harus kita perhatikan. Kenapa begitu saudara? Karena bagi dia, ayah itu adalah satu-satunya penolong hidupnya. Satu-satunya pelindung yang bisa melindungi kehidupannya. Jadi apalah arti sebuah kenyamanan kalau kita tidak dijaga Tuhan? Kalau kita tidak lindungi Tuhan? Apakah arti sebuah keberhasilan? Walaupun itu kita gapai, kalau ternyata Tuhan tidak bersama dengan kita di sana. Tetapi sekalipun kehidupan kita penuh dengan onak, duri, kerikil tajam, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, ada sebuah jaminan kepastian. Kita tidak akan dibiarkannya mengalami mara bahaya. Itu yang menarik saudara. Sehingga dengan demikian perjalanan kehidupan kita pun di tengah beratnya rintangan dan tantangan yang kita hadapi setiap hari. Saya hanya ingin katakan saudara, pastikanlah terlebih dahulu bahwa kita memiliki hati yang selalu rindu dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Apapun hidup yang sudah hadapi saat ini, pastikan bahwa engkau memiliki hati untuk selalu mau rindu bersekutu dengan Tuhan. Hari ini, tetapkan itu dalam hatimu. Serta yakinkan bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan itu satu-satunya yang menjadi jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Satu-satunya saudara, jaminan penyertaan dan pertolongan Tuhan ini. Dan yang terakhir saudara, sehingga apapun yang terjadi, pastikan juga bahwa kita melangkah berjalan di jalan Tuhan, bukan di jalan dunia, bukan dalam jalan kesesatan. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Yaitu berjalan di atas telapak kaki Tuhan Bapa kita yang maha baik itu. Pastikan saudara langkahmu ada bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan dituntun dalam kemenangan. Maka engkau akan dituntun dalam sukacita. Engkau akan dituntun dalam keselamatan. Itu yang menarik saudara. Sehingga marilah kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Supaya kita benar-benar dimampukan untuk memahami kebenaran ini pagi ini. Karena firman Tuhan berkata kepada kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Tidak akan mungkin dibiarkan engkau jatuh. Kalau engkau sungguh-sungguh berjalan dalam Tuhan. Kalaupun engkau terjatuh, engkau tidak tergeletak, kata firman Tuhan. Karena tangan Tuhan selalu ada menopang kita. Itulah indahnya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan dan Tuhan memimpin hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian renungan ini memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lagi dengan firman ini. Kiranya Tuhan buka hati kami supaya kami mengerti firman ini dengan baik. Berkati umat Tuhan yang mendengarkannya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Juga yang sedang bergumul untuk sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, ataupun karena terpapar oleh virus corona ini. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan mengulurkan tangan-Mu, sehingga mereka boleh dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan hari ini. Juga doakan anak Tuhan yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka dibebaskan sungguh-sungguh oleh nama-Mu. Dan juga hamba doakan Tuhan, anak-anak kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Ada yang sedang bergumul saat ini Tuhan untuk mengikuti tes untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu. Biarlah mereka ditolong Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang menopang masa depannya. Ada juga yang sedang bergumul dalam pendidikan, penyusunan skripsi. Ada beberapa anak Tuhan yang rindu didoakan saat ini. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Juga ada anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan jodoh. Berilah mereka jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan Tuhan, hamba terus doakan. Bukalah
jalan sehingga buah kandungan mereka boleh diberkati Tuhan. Masih banyak lagi Tuhan yang kami mau doakan. Anak-anak kami pun yang sedang belajar di rumah dalam masa pandemik ini. Beri mereka Tuhan semangat belajar. Ada banyak orang tua yang sudah mengeluh dan tidak sanggup lagi untuk mendidik anak-anak mereka. Tetapi kami berdoa, hamba berdoa supaya mereka dikuatkan. Anak-anak kami pun diberikan semangat belajar. Sehingga anak-anak kami pun boleh menikmati kasih Tuhan. Berkati juga semua anak-anakmu, hamba-hambamu yang mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini. Biarlah mereka juga boleh dijamah, dilawat, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang akan saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan pastikan engkau tetap semangat dan kuat, bersuka cita dalam segala hal, mengucap syukur atas segala sesuatu karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, lihat saudara ada nomor telepon yang tertera di layar saudara, hubungi kami saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.